Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nir Project dalam acara OTT, obrolan TKI Tiongkok, yang akan mengupas dan mengulik pengalaman teman-teman saya yang tinggal dan bekerja di negara Tiongkok atau negara Cina. Oke, teman-teman semuanya, di OTT kali ini saya ada bintang tamu dari jauh, dari seberang sana, dari beda pulau, beda negara. Ini dia. Halo semuanya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman semuanya. Gimana? Oke, teman-teman semuanya, ini adalah salah satu teman saya, seorang YouTuber yang kerja di Tiongkok. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita kenalan dulu ya. Oke, siapa namanya? Ya semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jana, rekan Adenir yang sekarang masih ada di Tiongkok. Jadi kurang lebih saya udah berapa tahun ya? Ini tahun keempat semenjak saya dimulai kerja di Tiongkok sini, dan sekarang adalah tahun ketiga saya tidak pulang ke Indonesia, seperti itu. Ya itulah simpelnya seperti itu. Aslinya dari mana aslinya? Oh, saya aslinya dari Purwakarta, cuman sekarang istri tinggal di Cimahi kalau sekarang. Oke, jadi Anda udah 4 tahun ya di sana ya? Ya 4 tahun, kurang lebih 4 tahun lah, tahun keempat lah mau sekarang itu. Dulu siapa yang ngajak kerja ke sana, ke Tiongkok? Pengen tahu aja. Dulu yang ngajak itu boleh sebut nama tapi kan ya. Boleh, boleh. Sebenarnya sih daftar dulu sih, tanya-tanya ke teman yang udah ada di sini, yang ya udah kerja di China lah gitu, setahun atau beberapa tahun yang udah kerja di sini. Saya tanya-tanya ada lowongan nggak kerja di China. Nah, terus di sini juga kan pada ada ada linknya gitu. Jadi tanya ke sini, tanya ke sini. Nah, kebetulan diajaknya itu sama Mas Asun. Mas Agus Sunarto, ya Mas Asun lah, tahunya Mas Asun gitu. Diajak sama Mas Asun, ada 4 orang yang diajak sama Mas Asun itu, yang satu nggak jadi, yang 3 sampai sekarang masih di sini. Tinggal 2 sih yang di sini sekarang, yang barengan saya itu, yang satu udah keluar duluan setahun di sini, dan sekarang saya ini udah di perusahaan yang ketiga. Yang ketiga? Tapi nggak sama Mas Asun sekarang, jadi sama leadernya, sama Abais. Beda lagi Mas ya? Jay. Beda teman lagi? Jadi beda lagi gitu, kayak gitu. Kalau boleh tahu, dulu ya waktu direkrut, Anda mau digaji berapa kerja di Tiongkok? Mau digaji atau gajinya berapa? Gajinya berapa? Dulu waktu pertama kali direkrut. Berapa ya? Seharga motor Beat lah. Wah, mantap. Ya kan motor Beat itu kan ada yang apa ya? Ada yang standar, ada yang tipe-tipe, nah gitulah, pokoknya kisaran seperti itulah gitu. Bukan bid second ya? Bukan bid second. Kalau Beat second mah tuh buat jauh-jauh ke sini ngapain? Ya, siap. Tadi kan Anda bilang udah 4 tahun di sana. Itu lumayan lama loh. Apa sih yang bikin betah? Yang bikin betah kerja di sana itu apa? Jadi kalau yang bikin betahnya itu, yang dari salary jelas lah ya, dari gaji itu jelas lah, itu jauh berkali-kali lipat dari gaji di Indo. Nah, terus yang bikin enaknya lagi itu apresiasi dari si pemilik perusahaan atau si bosnya itu, kita lebih diapresiasi, jadi lebih daripada di Indo lah gitu. Apresiasi ke kitanya itu, entah itu dari gaji sendiri, dari fasilitas, dari kenyamanan kerja itu sendiri, terus dari kerjaan juga emang
lebih nyaman di sinilah gitu, kayak gitu. Yang bikin nyamannya seperti itu. Terus dari lingkungan di sini juga di China sendiri, karena kita orangnya kebanyakannya orang Jawa Barat lah gitunya, atau orang Indo lah gitu, jadi nggak kerasa kayak di luar negeri gitu. Nah, soalnya Setuju. lingkungan kan orang Indo semua gitu kan ya. Cuman kalau misalkan keluar rumah atau misalkan mau belanja, mau beli apa, nah baru kita berkomunikasi dengan orang China sendiri, orang lokalnya sendiri gitu. Kayak gitu. Dan paling di tempat kerja lah, di tempat kerja juga dulu ada beberapa orang China, jadi komunikasi. Cuman ya kebanyakan karena orang Indo, banyaknya orang Indo gitu kan, jadi ya serasa di Bandung, serasa di Cimahi gitu malah. Serasa di lembur sorangan ya. Kayak gitu. Jadi berasa ya gak berasa jauh dari, gak berasa di luar negeri lah gitu malahan. Ya. Ya gitu. Tapi Anda bermasalah dengan 4 musimnya itu nggak? 4 musim gak terlalu sih, cuman yang kurang enak itu sih musim dingin sama musim panas. Kalau lagi puncak-puncaknya ya, misal puncak musim panas yang nggak enak gitu kan. Tuh. Kayak sekarang nih udah lumayan panas banget gitu kan, bikin gerah. Tapi ya selama itu di dalam ruangannya masih enak lah, masih ada AC. Kalau musim dingin kan ada pemanas juga gitu, jadi nggak terlalu berpengaruh lah. Apalagi kan saya di sini apa gini ya, untuk orang-orang tropisnya gitunya, masuk ke negara 4 musim itu kan pasti ada kaget-kagetnya gitu Ya, lah ya. gitunya. Terus Culture ada shock satu namanya itu. hiburannya sendiri itu ya ada. Iya kayak gitu. Jadi tapi ada hiburannya sendiri. Kalau misalkan musim dingin kan, oh ada salju gitu kan. Kita belum pernah lihat salju kan ya. Nah, oh ada salju di sini. Musim panas enawan. Suatu apa ya, pengalaman tersendiri lah gitu. Lanjut. Jadi ngadak-ngadak. Boleh. Jadi ngadak-ngadak jadi apa ya? Jadi kayak orang yang baru pertama lihat, wah salju gitu, gimana gitu kesannya tuh, oh ternyata salju itu kayak gini gitu kan. Ya katrol lah mungkin. Kalau itu mah. Tapi wajar sih, itu wajar, umum lah. Ada Nir juga ada dulu gitu ya. Wah, saya lebih kampungan. Gimana lagi? Ada lagi nggak yang bikin betah selain itu? Cewek-ceweknya ya? Atau itu mah jangan ditanya tuh. Rahasianya, rahasia. Ya emang jadi apa ya? Ya penyegaran timeline lah kalau di IG itulah. Apalagi kalau musim panas gini, aduh. Ya yang paling ribet itu kalau lagi puasa musim panas. Nah, itu yang bikin aduh pusing. Gimana? Jadi pengen buru-buru pulang gitu. Ya kalau dulu sih enak sih ya, bisa pulangnya setahun 2 kali bisa pulang. Tapi sekarang kan ya karena kondisinya kayak gini ya sabar aja lah dulu. Selama tinggal di sana ada pengalaman yang lucu nggak? Lucu, yang memalukan gitu, yang unik gitu, yang sampai yang ingat gitu, yang susah lupa gitu. Kalau nggak lucu atau memalukan ya ini masuknya ya. Jadi mungkin ya dulu saya kan nggak ngertinya gitu, nggak ngerti bahasa sini gitu. Jadi kebetulan dulu itu pas di bis ada orang ya seumuran saya lah gitu, anak muda gitu, masuk ke bis itu. Terus dia itu langsung bayar biasalah gitu, saya nggak terlalu merhatiin. Terus nanya ke saya, nih yo impi mah gitu kan, dia bilangnya gitu. Jadi saya kira itu kamu orang Indo ya gitu kan, saya kira itu impi. Dan ini itu Indonesia, impi itu kan uang koin itu ya, ternyata dia itu minta koin. Kalau saya bilang tuh itu wah ini kan jadi salah paham gitu. Kata orang itu, ini orang gak ngerti ngomongnya gitu. Jadi ya karena keterbatasan bahasa juga sih. Jadi aneh gitulah. Ya mungkin itu mah ya karena
ya bukan memalukan juga ya, apa ya, ya gitu. Terus ada lagi, ya itu pentingnya apa ya, belajar itu ya kayak gitulah, biar nggak memalukan diri sendiri lah intinya. Oke. Ngomong-ngomong bahasa Cina ya, barusan kan Anda ngomong komunikasi ya. Bahasa Cina apa yang sering Anda ucapkan atau yang Anda kuasai selama tinggal di China? Ya paling ya bahasa Cina pertama aja dulu ya. Pertama saya belajar bahasa Cina itu ceke ceke ini nake nake ceke gitu kan, sama tosaucian tosaucian, terus hitungan juga. Tosaucian itu kan berapa harganya gitu kan ya, sama hitungan ier sansu liu cipa cuse itu kan hitungan. Itu juga ngapalin hitungan lama itu sebulan mungkin. Sama itu ya, kata-kata yang kasar ya. Saya nggak tahu justru. Nggak tahu. Janganlah, jangan tahu. Yang kasar, yang jorok, janganlah, jangan tahu. Saya mah tahu. Saya berarti ya alhamdulillahnya mungkin ya senior saya nggak ngajarin ke saya kata-kata yang gitunya gitu. Ya tapi seiring berjalannya waktu lah ya kita mulai belajar lagi lah, belajar ngomong, belajar komunikasi biar menunjang juga, biar lebih gampang lah apa-apanya kayak gitu. Biasanya apa kata-kata apa yang familiar lah gitu. Yang familiar maksudnya familiar di kerjaan atau gimana? Ya bebas di mana. Yang biasa, yang sering diomongin gitu. Barangkali kan pemirsa. Ya terus. Ya gini paling kalau misalkan apa ya, ini aja pertanyaan lah, misalkan kita ketemu sama orang luar gitu kan, pasti dia nanya itu nationally gitu kan, kamu orang mana gitu kan, pasti kayak gitu. Nah paling kita jawabnya woshe Indian gitu kan, kita orang Indonesia gitu kan. Terus Shincai kungcu cai apa gitu. Jadi sekarang saya kerja di mana gitu kan, kayak gitu. Paling kayak standar gitu ya. gitu. Jadi standar gitu ya, perkenalan nama gitu, Wociao siapa gitu, kayak gitu. Jadi kalau misalkan di perbelanjaan gitu ya, paling nanya harga tusap cien gitu misalkan, jadi berapa harganya misalkan. Terus kalau misalkan kemahalan, ini menurut kita ini mahal nih kan kue gitu kan, paling kita ikan lah. Paling kayak gitulah, jadi nawar dikit gitu, paling kayak gitu. Nah, selebihnya sih modal cekenaga juga udah bisa hidup sih di sini. Gitu. Ceki. Udah kayak gitu juga sebenarnya udah bisa, cuman ya kalau misalkan kita pengen lebih bisa lagi ya belajar lagi lah kata-kata yang lain. Apalagi kalau misalkan di kerjaan gitu kan, meskipun ada translator juga, kadang kan translator nggak selalu bisa nerjemahin kan, mereka kadang sibuk atau apa, jadi harus bisa sendiri lah gitu. Anda sudah 4 tahun ya di sana, lumayan lah. Kalau nabung mah udah segini mungkin ya. Sudah dapat apa Anda kerja di Cina? Ya jadi kalau dapat apa sih ya, materi sih jelas ya materi jelas. Terus yang lebih besar dari itu ya mungkin pengalaman Tidak bisa diuangkan ya. Yang susah didapat. Jadi kita pengalaman misalkan bekerja di luar negeri, terus ada cerita buat nanti anak cucu kita ke depannya, saya pernah kerja di sini di luar negeri, kerjanya kayak gini. Terus etos kerja di sini kayak gimana gitu. Karena kalau materi malah kalau misalkan udah masalah uang itu ya udah maksudnya tuh nggak perlu ditanya lagi lah, maksudnya tuh udah ya pastilah minimal lah. Kalau misalkan dulunya kita punya utang atau apa ya udah lunas lah minimal gitu gitu kan ya. Dan ada lebih-lebihnya gitu kan. Dan tapi yang lebih besar dari itu ya pengalaman sendirilah kayak gitu. Berarti cicilan Supra udah lunas ya?
Supra Supra yang batoknya suka getar-getar dari. Eta. Ya alhamdulillah lah. Anda punya semacam apa ya? Semacam planning, jadi kan bikin usaha gitu di kampung gitu. Ada nggak sekarang untuk sekarang atau baru planning aja? Oh, kalau usaha sendiri sih sekarang belum ada, karena kan saya di sini tuh terlalu lama gitu kan, terlalu lama nggak pulang, jadi di sana nggak tahu kondisinya kayak gimana, di Indo sendiri nggak tahu gitu kan, jadi masih mengawang-awang gitu, mau bisnis apa gitu kan, kondisinya sekarang nggak tahu di mana yang rame apa gitu, yang itu apa kurang tahu juga. Dan kalau planning sih, planning harusnya ada sih, ya pengen bisnis sendirilah, jualan atau apalah kayak gitu mungkin. Kedepannya ya insya Allah pengen bisnis sendiri lah, pengen bisnis sendiri jualan kayak gitu ya, entah itu misalkan di bidang desain sendiri atau misalkan jual barang yang lain, yang mudah-mudahan terlaksana sih kayak gitu. Dan sambil ngumpulin modal aja lah sekarang gitu kan, ya, mumpung di sini gitu ya, cari modal sebanyak-banyaknya gitu, jadi ketika nanti pulang ke Indo, nah, modal udah siap ya, usaha tinggal cari gampang lah kalau gitu, relasi juga udah banyak mungkin gitu. Pokoknya pesan saya mah Anda jangan hidup hedon pokoknya. Iya, iya. Ya terima kasih. Jangan segala ting dibeli. Tapi kalau di Cina kayak soalnya pegang uang sendiri gitunya. Jadi apa yang kita Bebas mau ya. beli gitu. Apalagi barangnya murah dan segala adanya. Jadi Dan menggoda gampang banget sih. gitu. Gampang, tinggal klik ya ada beli, klik ada beli gitu kan. Datang barang tahu udah banyak. Yuki hedon itunya namanya ya. Dibilang jangan hedon udah telat. Terlanjurnya nggak ganti gaya hidup. Iya. Makanan favorit di sana apa Anda? Favorit. Nah, kalau favorit ini saya ada favorit baru nih di YouTube saya ya. Aduh. Apa? Sok apa? Saya udah bikin konten kemarin, bikin makanan favorit tuh namanya malatang. Apa? Malatang. Makanan mana itu? Cina atau Arab? China. Malatang itu, mala itu mungkin ada yang tahu ya, yang kalau dimakan suka ke apa? Pecah kayak gitu kan di lidah itu. Yang suka ada di bumbu-bumbu China itu kan ada yang kayak pedas gitunya, kayak apa, pedasnya naon sih? Ya, pedas. Iya, yang merica bulat, yang kayak gitu. Ya mungkin di Indo sih kayaknya nggak ada sih, mala itu nggak ada kayaknya di Indo. Jadi ketika kita mau konten langsung pecah gitu kan di mulut itu kan kayak gitu. Tang itu kan supnya, jadi sup mala. Itu di sini sebenarnya di Kecau itu ada, cuman nggak halal. Jadi yang punyanya itu bukan orang Muslim gitu kan. Tapi saya dapat dulu dikasih tahu sama teman di Hangzhou. Jadi di Hangzhou itu ada khusus street food tapi halal semua, kawasannya halal semua. Nah itu pokoknya enak banget. Tadi di saya dibikin story-nya, pokoknya enak. Teman-teman juga diajak sama saya ke sana langsung, wah ini rasanya mantap gitu kan. Pokoknya itu ya, malatang yang favorit itu. Saya belum nyoba itu, belum tahu itu menu itu. Pokoknya enak, harus coba pokoknya. Di Indo mungkin nggak ada atau saya nggak tahu juga Ya, sih. nanti. Ya, kayaknya soalnya bumbunya nggak ada di Indo, malah itu nggak ada. Nanti kalau ke Cina saya harus nyoba. Siap, nanti saya antar. Harus coba pokoknya, itu enak banget. Kalau alhamdulillah kalau sekarang meren hidup Anda udah stabil, udah mapan mungkin ya. Ya alhamdulillah, disyukuri aja lah. Tapi pernah nggak merasakan hidup susah gitu atau terpuruk gitu selama hidup Anda? Wah, itu mah tuh udah makanan sehari-hari dulu mah, pang napas bujangan.
Minta contoh aja satu, dua lah apa. Pas bujangan, ya pas bujangan sih paling parah itu. Malahan saya dulu ini mah ya apa ya buka-bukaan aja lah dulu waktu bujangan. Saya banyak utang. Jadi gini, saya taruh atau jangan ketawain atuh. Eso. Ini dulu kan gajinya cuma UMR doang ya. UMR kan 1,5 juta ya dulu ya. Gaji UMR Cimahi itu 1,5 juta. Pakai cicilan motor itu 500.000. Saya juga nyicil lagi komputer 500.000. Sisa berapa tuh? Sisa 500.000. UMK 1,5 juta. Sisa 500.000. Bayar kosan 300.000. Nah, 200.000 itu harus cukup buat sebulan. Gimana coba sob? Kan gak kebayang kan ya? Iya, taluk. Terus kalau kan saya ngerokoknya buat rokok aja gitu kan, mana cukup gitu buat apalagi buat makan lah, buat makan aja nggak pas-pasan lah gitu kan, apalagi buat ngerokok yang lain-lain jajan gitu kan, ya pokoknya balangsak lah pokoknya. Malahan makan juga kadang dulu ya cuman di pabrik doang, makan di pabrik sekali, makan siang ya udah nggak makan lagi gitu. Parahnya nyerah-nyerah. Kalau nggak punya uang jangan nyicil motor. Iya kan tuh. Ya kan saya dulu emang butuh gitu, emang apa ya, emang kesalahan saya sendiri lah, nggak bisa nge-manage uang gitu kan. Jadi ya dulu harusnya saya nggak ngeredit komputer, saya malah ngeredit komputer gitu kan. Ya emang kesalahan sendiri lah gitu, harusnya nggak ngekos, bisa di rumah, misalkan di rumah saudara atau apa, saya ngekos. Jadi emang bukan karena teman-teman saya yang lain juga dengan gaji segitu ya cukup gitu, cuman yang emang sayanya aja yang nggak bisa ngelola keuangan gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Jadi harapan kedepannya apa rencana Anda? Atau ya harapan Anda kedepannya gimana? Pengen pulang pasti ya? Pulang dulu aja gitu. Ya mudah-mudahan kondisinya normal dulu lah. Sekarang di China bisa normal lah gitu kan. Jadi bisa ngumpul lagi gitunya. Model kayak misalkan Adenir yang di Indo juga kan bisa kesini, terus yang di sini juga yang terjebak, sebenarnya nggak terjebak, semuanya mau pulang ya pulang aja, cuman nggak bisa kesini lagi gitu kayak gitu karena terkendala yang tiket susah. Jadi mudah-mudahan ya normal aja lah dulu gitu kan. Jadi kalau misalkan udah normal kan planning kita bisa entah itu misalkan mau manjang lagi di Cina atau kerja lagi di China, atau misalkan kita udah ada usaha di Indo ya usaha dulu di Indo. Kalau udah normal kan ke Cina gampang ya, bisa lagi ya gampang kan gitu. Oke teman-teman, jadi itu ya ngobrol-ngobrol saya bersama salah satu teman saya. Beliau juga seorang YouTuber di Cina. Jangan lupa nama channelnya apa, Yan? Nama channelnya Kuramo Channel, KURAMO Channel gitu. Kuramo. Isinya apa aja itu? Ya isinya ya tentang kehidupan di China aja lah gitu, kayak gitu, vlog daily vlog ya. Vlog jalan-jalan, makan kayak gitulah, terus ngobrol-ngobrol juga sama temen yang di sini kayak gitu ya. Jadi itu teman-teman, jangan lupa subscribe, like and comment channel apa Kuramo Channel ya, ini yang punya akun teman saya. Jadi itu aja apa namanya ini, ngobrol sambungan jarak jauh ya, dari Cimahi menuju kota Keqiao, Provinsi Zhejiang, negara Cina. Ini asli ya, ini video call langsung, bukan hoax. Nah, ini contohnya. Ini lagi Jan. Itu Nongpu tadi angkat lagi. Nah, ini minuman khusus apa? Air mineral Nongpu ya. Kalau di sini mah aqua mungkin. Berapa harganya itu, Jan? Nah, harganya 2 yuan, sekitar 5.000 rupiah. Takutnya nggak percaya, ini ada satu lagi nih.
Oh, itu teh ya, Iya. teh manis itu. Mm-mm. Jadi bener lah gitu di China gitu, bukan bukan settingan itu. Sumpah, itu teh sumpah. Aslinya. Oke, teman-teman semua, jadi itu ngobrol-ngobrol saya, obrolan saya bersama seorang YouTuber sekaligus seorang tenaga kerja Indonesia yang ada di Tiongkok, Herman Wijana. Jadi beliau belum pulang sekitar 2 tahun, hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun, dan nggak tahu beliau kapan pulang. Mudah-mudahan eh, mudah-mudahan pembicaraan obrolan ini bermanfaat, juga menghibur para penonton saya. Dan jangan lupa subscribe Kuramo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.